Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Hussein dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, sekaligus sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2026 Kemendikti-Saintek Republik Indonesia. Dalam hal ini saya akan membuat video terkait dengan micro teaching dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Namun sebelum saya mengajar terkait dengan manajemen sumber daya manusia, perlu rasanya saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Pertama, kita perlu untuk memahami seputar tentang CPL. CPL di dalam rencana pembelajaran semester pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah CPL 5, CPL 6, dan CPL 8. Yang mana CPL 5 merupakan lulusan mampu mengaplikasikan teori manajemen secara efektif. Kemudian CPL 6 lulusan mampu berkomunikasi secara efektif. CPL 8 lulusan mampu memecahkan masalah manajemen secara tepat. Selanjutnya, setelah CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, maka perlu harus memahami seputar tentang capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 pada C2 bahwa mahasiswa mampu menjelaskan teori dan substansi manajemen sumber daya manusia dengan tepat. Nomor 2, CPMK yang nomor 2 yaitu C4, mahasiswa mampu menelaah aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan jelas. CPM 3 yaitu A5, mahasiswa mampu menunjukkan ketangguhan, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, kewirausahaan di dalam kegiatan pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Kemudian buku yang kita jadikan sebagai referensi di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia yaitu dari Matis Robert dan Jackson tahun 2000 dengan judul Personnel Human Resource Management. Kemudian nomor 2 adalah Simomara Henry tahun 2005 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian nomor 3 Jackson S.E. Schuler tahun 2017 dengan judul Managing Human Resource edisi 12. Kemudian nomor 4 Gomez Meija tahun 2016 dengan judul Managing Human Resource dengan edisi ke-8. Ada pustaka yang mendukung yaitu seperti Sucipto Budi tahun 2002 dengan judul Paradigma Baru MSDM. Kemudian yang nomor 2 Greenberg Gerald and Baron tahun 2003 dengan judul Behavior in Organization. Itu seputar tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan melakukan praktek pengajaran yaitu micro teaching seputar tentang manajemen sumber daya manusia pada pertemuan ketiga, yakni bagaimana dapat memahami analisa jabatan, job analysis and competency modeling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih teman-teman hari ini melaksanakan perkuliahan, hadir tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Ini biasanya Samuel terlambat, ini sudah bagus sekali. Sudah datang, masuk, kemudian ke tempat paling depan. Ini harus sebagai contoh gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk akhirnya bagi yang terlambat, mau terlambat silakan langsung ke depan. Itu artinya mempertanggungjawabkan ya apa yang akhirnya kamu lakukan. Baik teman-teman, kita melaksanakan perkuliahan hari ini adalah tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum ke arah sana, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, semoga diskusi pada hari ini berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan.
Baik, teman-teman, hari ini kita melaksanakan mata kuliah terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Namun, kemarin kita sudah melaksanakan materi seputar tentang MSDM modern. Sebelum ke arah mata kuliah indikator berikutnya, mungkin ada teman-teman yang mampu untuk menyampaikan review terkait dengan pertemuan kemarin. Silakan angkat tangan, kemudian sebutkan nama. Ya, Tina, silakan. Sebutkan nama, kemudian disampaikan terkait dengan review materi kemarin. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Emanuela dari kelas 2023, yaitu untuk pertemuan kemarin adalah membahas perbedaan dari human resource secara tradisional dan juga modern, di mana apa saja shiftingnya dan bahwa pentingnya MSDM itu harus berada di atas perkembangan teknologi. Betul, jadi materi sebelumnya itu membahas tentang bagaimana sebetulnya proses konvensional kemudian menuju kepada era modern. Dulu ada yang disampaikan industri 4.0 kemudian masuk ke dalam society 5.0. Itu ada kaitannya dengan materi kita berikutnya. Karena yang kita bahas adalah manajemen sumber daya manusia, berarti bagaimana sebetulnya manusia atau karyawan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu perlu kita manage. Karena bagaimanapun saya yakin Tina, April itu keinginannya untuk menjadi seorang HR, ya kan? Menjadi seorang top manager, maka perlu untuk rasanya kita akan memahami dan mempelajari terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Pertemuan hari ini kita membahas tentang analisis jabatan. Sebelum ke arah sana mungkin ada yang mau menyampaikan tentang analisis jabatan itu apa maksudnya? Ada? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Hussein atas kesempatannya. Perkenalkan saya Tina. Di sini saya izin menyampaikan tentang analisis jabatan, yaitu menjelaskan mengenai gambaran pekerjaan apa aja sih yang akan dilakukan seorang karyawan di perusahaan tersebut. Mulai dari tugasnya apa aja, terus wewenangnya, terus juga bagaimana dia berhubungan dengan posisi-posisi lain di perusahaan tersebut. Oke, jadi analisis jabatan itu betul yang disampaikan oleh Tina terkait dengan bagaimana wewenang, tanggung jawab, kemudian positioning di dalam perusahaan. Maka sumber daya manusia itu perlu untuk rasanya untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan job description-nya. Oke, kita coba untuk bahas sedikit-sedikit, tapi kita perlu untuk memahami, jangan sampai kita melaksanakan perkuliahan pada pertemuan ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apa? Satu, mampu menjelaskan terkait dengan pengertian, tujuan, dan manfaat analisis jabatan dalam organisasi. Saya yakin teman-teman nanti setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan hari ini, kamu memahami terkait dengan pengertian, kemudian tujuan dan manfaat dari menganalisis jabatan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu mengidentifikasi komponen utama, job description, job specification, sumber informasinya dari mana, kemudian serta metode pengumpulan data dengan menggunakan analisis jabatan. Terakhir, nanti harusnya ini akan menjadi sebuah tugas bagi teman-teman semuanya, yaitu mampu menyusun contoh sederhana job description dan job specification untuk jabatan tertentu. Artinya pada pertemuan hari ini kamu tidak hanya sekedar mendapatkan terkait dengan materi, tapi nanti saya akan berikan tugas untuk dikerjakan, kemudian minggu depan silakan untuk disampaikan, kemudian dilanjutkan pada materi berikutnya. Understand? Oke. Kita masuk ke dalam introduction of job analysis. Job analysis adalah proses sistematis untuk mendeskripsikan dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, kompetensi, kondisi kerja, serta hubungan antar pekerjaan dalam sebuah organisasi. Artinya proses yang sistematis itu adalah proses yang betul-betul digunakan dengan cara ada proses manajerialnya. Gak mungkin tiba-tiba analisis jabatan itu, oke, Tina saya suruh untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana KPI organisasi. Misal, Ceria menyampaikan tentang bagaimana rasanya untuk memanage sebuah job discussion. Jadi perlu ada proses sistematis. Maka proses sistematisnya itu mana yang disebut sebagai manajerial. Teman-teman sudah paham terkait dengan proses manajemen itu bagaimana, mulai dari planning, organizing, actuating, and controlling. Itu adalah sebuah proses di dalam proses sistematik. Tapi proses sistematik di dalam analisis jabatan itu adalah untuk mendeskripsikan, untuk mendokumentasikan sebuah tugas, sebuah pekerjaan.
sebuah wewenang, kompetensi, kondisi kerja yang ada di dalam organisasi. Ya gampangannya, teman-teman ini nanti ketika menjadi seorang HR, top manager yang membahas seputar tentang sumber daya manusia, kamu perlu untuk membuat sebuah job description dan job specification melalui proses sistematik analisis jabatan. Seorang accounting itu harus melakukan apa? Bla 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 bla. Kemudian ada manajer yang lainnya yang perlu untuk memberikan pendapat, kita masukkan ke dalam sumber informasi, kemudian kita kaitkan untuk akhirnya mendapatkan sebuah deskripsi dan dokumentasi sebuah tugas. Kemudian tujuannya apa? Memberikan kejelasan peran bagi karyawan. Gak mungkin ya, teman-teman di sini saya yakin ketua kelas atau PJ mata kuliah itu kan jelas job deskripsinya itu apa. Bagaimana caranya teman-teman ini segera untuk melakukan komunikasi dengan dosen, ya kan? Kemudian memastikan bahwa dosennya itu masuk atau tidak dan lain-lainnya. Akhirnya tujuan dengan adanya job analysis itu adalah memberikan kejelasan, jelas. Itu ya. Kemudian menyediakan dasar kompetensi inti untuk pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu kaitannya adalah dengan jenjang karir. Karena bagaimanapun sumber daya manusia itu tidak hanya sekedar untuk melakukan pekerjaan, tapi dihargai pekerjaan itu atau jasa pekerjaan itu dengan untuk memberikan jenjang karir. Maka perlu harus ada pengembangan sumber daya manusia. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu membantu organisasi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini kan banyak yang dibahas, the right man and the right place. Ini kan pasti dan akhirnya itu diketahui dari kita mampu untuk melakukan proses analisis jabatan. Artinya apa? Bahwa teman-teman ketika mau untuk memberikan job description kepada karyawan yang ingin naik kelas atau naik ke jabatan berikutnya, maka perlu harus ada proses job analysis. Jadi nggak tiba-tiba karena memang pertemanan, karena memang itu pacar saya, karena Samuel itu adalah teman dekat saya. Bukan karena itu, tapi dengan menggunakan job analysis. Kemudian manfaatnya apa? Yaitu menjadi fondasi sistem HRM, Human Resource Management, yaitu by recruitment, seleksi, pelatihan, kompetensi, penilaian kinerja, hingga perencanaan karir. Jadi semua proses sumber daya manusia melalui rekrutmen sampai dengan akhirnya memberikan jenjang karir itu memang dimulai dari adanya proses job analysis. Jadi nggak mungkin kamu akhirnya merekrut karyawan tanpa harus mengetahui kira-kira pekerjaan apa yang akhirnya dikerjakan, spesifikasi apa yang akhirnya dikerjakan. Jadi dimulai dari itu. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan Society 5.0-nya, kemudian kita masuk ke dalam satu organisasi. Ini kira-kira kebutuhannya apa sehingga memang jabatan yang kita butuhkan itu apa. Kemudian mendukung kepatuhan hukum, ini jelas. Mencegah diskriminasi, misalnya terkait Equal Pay Act atau ada yang kaitannya dengan etika globalisasi, etika yang ada di luar negeri. Jadi jangan sampai ya analisis jabatan kita itu terlalu tidak begitu bisa diterima oleh globalisasi, tidak begitu bisa diterima oleh negara lain. Maka perlu harus melakukan job analysis yang memang kaitannya adalah untuk mencegah kebutuhan hukum. Kemudian memfasilitasi perubahan organisasi, ya kan, melakukan restrukturisasi, merger atau akuisisi, penerapan teknologi baru dan desain ulang organisasi. Ini semuanya manfaat dari analisis jabatan itu memang kaitannya adalah dengan perencanaan membangun sebuah organisasi. Jadi ya aneh rasanya ketika kalian punya perusahaan, kamu punya organisasi, kemudian ada jabatannya, tapi ternyata kosong, tidak memiliki job description dan job specification. Maka perlu harus ada job analysis. Selanjutnya, oke, kita diskusikan sebentar terkait dengan yang ada di depan kalian gambar. Kalian sudah paham terkait dengan job analysis. Job analysis itu berarti kaitannya dengan job description, tugasnya apa, wewenangnya apa, sehingga itu mendeskripsikan pekerjaan dan wewenangnya. Coba ada 2 orang lah yang angkat tangan, kira-kira dari gambar ini kamu mampu untuk menganalisis sebuah job analysis. Silakan angkat tangan, siapa? Yes. Tina? Baik, terima kasih Pak Husein. Menurut
Oke. Ada yang lain? Silakan. Saya menurut saya ya, Nama? Namanya siapa? saya Delvano. Saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya tentang jawaban dari Mbak Tina. Terkait polisi ya? Iya, Heeh. itu menurut saya tuh job description mengenai list pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab itu sebagai bentuk nilai KPI HR Pak dalam nilai kinerja sebuah karyawan. Oke. Jadi kalau melihat dari desain pekerjaan yang dilakukan oleh seorang polisi, ini polisi ya, bukan yang lainnya ya. Polisi itu jelas adalah betul-betul bagaimana caranya untuk memberikan kenyamanan keselamatan bagi warga negara. Jelas ini berbeda dengan TNI. Kalau TNI lebih bagaimana caranya untuk memberikan keamanan dari sisi wilayah negara kita. Tapi kalau kepolisian itu betul-betul melindungi, mencegah terjadinya apa yang terjadi di dalam masyarakat sipil. Sebagai contoh, ketika teman-teman mahasiswa demo, maka di situ bisa dipastikan ada rasa keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa ketika demo dikarenakan ada kepolisian. Misal kalau tidak ada kepolisian, maka bisa saja terjadi yang namanya chaos dan akhirnya terjadi malah menjadi permasalahan besar. Oleh sebab itu, kepolisian ini memberikan destinasi job analysisnya adalah tentang bagaimana memberikan kenyamanan, keselamatan bagi warga negara. Kalau kita sudah memahami terkait dengan analisis jobnya itu seperti apa, maka turunannya adalah bagaimana caranya untuk melakukan kepatuhan hukum tadi. Kemudian sesuai dengan KPI-nya dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Kita lanjut membahas seputar apa saja yang perlu dianalisis tentang job description dan job specification. Tadi sudah kita sedikit membahas seputar tentang job description dan job specification lebih kepada sisi kepolisian. Sekarang coba ada yang mau menyampaikan terkait apa saja yang perlu dianalisis tentang job description dan job specification. Silakan angkat tangan, sebutkan nama. Silakan. Yang pertama tentang job description. Ya. Tina? Job description itu apa? Baik, terima kasih Pak Husen atas kesempatannya. Menurut saya pribadi yaitu job description itu bagaimana analisis tentang apa aja yang dilakukan seorang karyawan di perusahaan tersebut, mulai dari tugas-tugasnya apa aja, terus kewenangannya apa aja, lalu juga bagaimana dia berhubungan dengan divisi lainnya di perusahaan tersebut. Terus untuk job specification, Job description dulu aja. Oke. Job description mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Yes. Perkenalkan, saya Delvano. Dari yang disampaikan oleh teman sebelumnya yaitu Tina, itu menurut saya sih kurang spesifik sih Pak. Karena menurut saya tuh job description itu bisa isinya tuh mengenai list pekerjaan, wewenang, tanggung jawab sebagai bentuk nilai KPI HR dalam menilai kinerja sebuah karyawan gitu Pak. Oke. Baik. Ya ini ya. Jadi kita upayakan untuk berdiskusi, ini bagus sekali. Tadi Tina menyampaikan ini ternyata menurut Dealovat kurang begitu bagus sehingga perlu untuk disampaikan. Oke, kita tampung dulu. Coba kalau job specification, silakan ada yang mau menyampaikan terkait itu. Silakan. Nama? Sebelumnya terima kasih Pak Husen untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Ella. Saya ingin berkomentar mengenai job specification sendiri. Jika tadi job description itu adalah mengenai tugasnya, maka job specification adalah kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan sebuah job description, yaitu contohnya adalah pengalaman kerja, kemudian ada keterampilan, kemampuan, dan juga ada pengetahuan serta mungkin karakteristik pribadi dari setiap orang. Contohnya itu misalnya manajemen pemasaran mungkin membutuhkan skill komunikasi, kemudian untuk analisis pasar dan juga pengalaman dalam memimpin sebuah tim. Oke. Ada yang lain terkait dengan job specification? Ya, silakan. terima kasih Pak Husen atas kesempatannya. Saya Agni, jadi saya izin menyanggah dari pernyataan dari Kak Ella. Kalau menurut saya itu job specification itu sebenarnya lebih dari pengalaman dan juga pendidikan. Karena kan kita bisa lihat dari seperti asal pendidikannya dari mana, lalu pengalaman terkait teknologinya seperti apa, dan juga relasi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi menurut saya job specification
Oke, bagus ya. Jadi, ini senang sekali saya. Kalau diskusi cara seperti ini, akhirnya kita punya ada dua arah antara yang disampaikan di awal dan yang kedua. Oke, saya tampung. Kita masuk ke dalam penyampaian terkait dengan job description dan job specification. Apa sih sebetulnya job description itu? Terkait adalah tentang identitas jabatan. Namanya job description, mendeskripsikan sebuah jabatan, mendeskripsikan sebuah pekerjaan yang akhirnya dikerjakan oleh seorang karyawan. Maka identitas jabatan ini perlu harus disertakan. Biasanya kalau teman-teman sebagai HR, sebagai manajer HR, itu akhirnya diminta untuk melakukan sebuah decision kaitannya sebagai sebuah pelaporan jabatan. Makanya di sini tertulis ada judul, departemen dan supervisor apa. Itu ya. Kemudian ada ringkasan pekerjaan. Ini juga perlu harus disampaikan. Misal mahasiswa, ringkasan pekerjaannya apa? Ya melakukan tugas gitu ya, mengikuti perkuliahan tanpa telat Samuel, ya kan? Kemudian mengikuti jam jam dosen untuk akhirnya melaksanakan perkuliahan. Itu akhirnya kita perlu untuk menyampaikan terkait dengan ringkasan pekerjaan. Sebetulnya job description dan job specification ini ketika kita sudah memahami terkait ini nanti akan menjadi tugas bagi teman-teman. Oke? Kemudian tugas dan tanggung jawab utamanya itu apa? Tugas dan tanggung jawab utama itu berbeda. Kalau tugas itu adalah setiap hari-harinya, kemudian tanggung jawab utama berarti itu adalah sebuah definisi dari sebuah analisis jabatan. Misal seperti kepolisian, definisi dari kepolisian itu bagaimana caranya seorang polisi itu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sipil di negara kita, itu adalah tanggung jawab utamanya. Kemudian tugas-tugasnya itu akhirnya perlu harus diberikan ini dan lainnya itu. Kemudian kondisi kerja dan alat yang digunakan juga perlu harus disertakan di dalam job description. Jadi sebetulnya job description itu tidak hanya sekedar bagaimana sebetulnya pekerjaan-pekerjaan bagi jabatan-jabatan dari seorang karyawan, tapi juga diperlukan kondisi kerja yang ada di lingkungan itu seperti apa. Kemudian terlebih adalah alat yang digunakan. Nah ini kebanyakan kondisi kerja dan alat yang digunakan itu kebanyakan akhirnya menjadi sebuah fenomena di dalam perusahaan. Ini teman-teman masuk di dalam mahasiswa konsentrasi SDM, ini jelas menjadi sebuah fenomena yang bisa untuk kalian teliti bahwa sebetulnya job description itu sudah tertata bagus, sudah dibuat, dimasukkan ke dalam SK, surat keputusan, tapi tidak nyambung sama sekali dengan kondisi kerja dan alat yang digunakan. Terlebih yang dibahas seputar tentang work-life balance, itu kan nggak ada kaitannya dengan job description, tapi bagaimana kondisi kerja yang ada di perusahaan, itu menjadi sebuah fenomena yang akhirnya bisa kalian lakukan penelitian. Kemudian hubungan kerja internal dan eksternal, ini kaitannya adalah dengan buruh, buruh serikat buruh itu ya, karena itu adalah akhirnya kaitannya job description itu bagaimana dengan serikat buruh. Kemudian bagaimana sebetulnya hubungan pekerjaan dia dengan hubungan pekerjaan yang lainnya. Apalagi model zaman seperti ini kita perlu untuk melakukan kolaboratif. Maka job description-nya harus perlu untuk ditambahkan terkait dengan hubungan kerja internal dan eksternal. Job specification, pendidikan, pengalaman, keterampilan teknis tadi sudah disampaikan oleh Tina ya terkait ini, pengetahuan khusus, kemampuan, karakteristik personal. Jadi nanti kita lebih untuk memberikan tugas sehingga teman-teman bisa untuk lebih paham terkait dengan ini. Kita lanjut kepada sumber informasi untuk bahan analisis jabatan, yaitu ada job incumbent, kemudian supervisor, job analysis, dan pelanggan. Artinya ini adalah sebuah sumber informasi yang bisa kamu jadikan sebagai pengumpulan data untuk akhirnya kalian untuk membuat sebuah analisis jabatan, sehingga ini analisis jabatan diberikan kepada seorang top manager untuk membuat sebuah decision. Kemudian kita perlu untuk memahami seputar metode pengumpulan data dalam analisis jabatan. Wawancara itu pasti, observasi iya. Kemudian positioning, analisis questionnaire berarti menggunakan kuesioner yang sangat dibutuhkan gitu ya. Kemudian data standar, artinya data yang sebelumnya digunakan di dalam perusahaan. Kemudian manajemen position description questionnaire ini lebih kepada eksternal. Kemudian critical incident teknik dan work sampling ini juga sebuah pengumpulan data yang akhirnya digunakan untuk melakukan analisis jabatan. Oke, itu adalah terkait dengan pengumpulan data dalam analisis jabatan. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan.
Siap. Perkenalkan nama saya Samuel. Di situ kan dijelaskan ada beberapa metode pengumpulan. Saya ingin bertanya khusus untuk yang PAQ ini. Sebenarnya sih kapan kita menggunakan metode question analysis questionnaire ini? Waktu yang tepat itu kapan? Oke, sebelum saya jawab silakan ada yang mau menjawab pertanyaan dari Samuel? Siap, silakan. Pertama saya pusing mau menjawab pertanyaan dari Wisnu. Kapan nanti ini digunakan ya? Menurut saya gunakan ketika satu organisasi ini ingin mengetahui dan menganalisis tentang berbagai posisi pekerjaan secara lebih sistematis dengan menggunakan instrumen yang sudah terstandar itu. Jadi dengan begitu nantinya informasi yang diperoleh itu bisa menjadi lebih konsisten dan bisa digunakan untuk membandingkan antar jabatan. Nah, untuk menyusun juga deskripsi pekerjaannya lebih jelas. Dan juga yang ketiga adalah untuk menentukan kualifikasi yang sesuai serta dapat membantu proses evaluasi nantinya ketika pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oke. Itu dari saya sih Pak. Mungkin dari teman lainnya ada yang Iya, mungkin ada yang lainnya. Silakan. Nama saya Citra. Jadi untuk pendapat saya ketika organisasi membutuhkan informasi pekerjaan yang struktur dan sistematis sebagai dasar dalam menyusun deskripsi pekerjaannya, seperti mengelompokkan serta mengklasifikasikan jabatan, bisa menentukan nilai atau bobot pekerjaan, serta melakukan evaluasi pekerjaan, dan juga pendukung sebagai keputusan MSDM seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir. Oke, kapan PAQ itu akhirnya digunakan? Itu di saat memang ada manajemen perubahan. Kemudian ada terjadinya perubahan-perubahan dari sisi teknologi. Maka sumber-sumber data tersebut harus diperuntukkan sehingga objektif dalam untuk melakukan analisis jabatan. Oke, ini adalah tugas kita bersama terkait dengan bagaimana kamu mampu untuk menganalisis jabatan-jabatan yang ada di beberapa profesi-profesi ini. Nanti bangku ini silakan untuk ambil salah satu, silakan Tina mungkin ambil yang mana? Saya ingin mengambil pekerja pabrik. Pekerja pabrik. Sebelah sana Samuel yang mana? Mungkin saya ngambilnya di Petani. Oke. Jadi silakan untuk nanti kalian selesaikan untuk mengurus bagaimana caranya teman-teman untuk akhirnya mampu untuk menganalisis jabatan terkait itu. Minggu depan kita akan lakukan presentasi. Sebetulnya Pak Husain itu sudah membuatkan sebuah sistem by AI terkait dengan bagaimana sebetulnya kita perlu untuk melakukan analisis jabatan. Oke. Minggu depan kita bertemu, saya perlihatkan bagaimana sebetulnya sistem by AI, apalagi model zaman sekarang perlu harus menggunakan AI, teknologi digital untuk mempercepat kita dalam hal melakukan decision making, sehingga memang analisis jabatan sangat diperlukan untuk secepatnya. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat kita akan lakukan yang namanya praktek terkait dengan analisis jabatan, termasuk nanti yang akan saya sampaikan. Intinya sebetulnya analisis jabatan itu diperlukan di dalam untuk membuat decision making, karena decision making itu sangat dibutuhkan di dalam kita untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia. Saya kira itu. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Thank you. Lebih dari 3